Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel TV hadir dalam liputan khusus. Kali ini kita akan menyoroti pesta demokrasi pemilihan Ketua LPM Kelurahan Batu Gadang, tepatnya Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dan kita akan melusuri secara khusus bagaimana pesta demokrasi yang dilakukan oleh LPM Kelurahan Batu Gadang. Dan ikutin liputan kami khusus hanya di Investigasi Channel TV. Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu hadirin, atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat kita ini, yaitu di Pustu yang namanya Puskesmas Pembantu, yaitu dalam rangka pemilihan Ketua LPM Kelurahan Batu Gadang periode 2022-2025. Salawat beriring salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua KAN Nagari Lubuk Kilangan, yang kami hormati Bapak Lurah Batu Gadang, atau yang kami hormati yang kami banggakan warga di Batu Gadang masyarakat Kelurahan Batu Gadang. Selamat datang saya ucapkan kepada tamu undangan yang baru saja hadirnya. Izinkan Pak, karena sudah memulai tadi. Selanjutnya, terutama sekali kesehatan, dapat kita melangkahkan kaki, ingat tangan. Berdiri, salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Lurah yang terutama sekali dari masyarakat. Karena waktu terbatas, kami menyampaikan visi dan misi. Salam hormat kepada semua warga Batu Gadang beserta undangan panitia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena saya akan menyampaikan intinya. Saya selaku calon dari Ketua LPM, insya Allah kedepannya mungkin akan berusaha untuk mewujudkan bagaimana Kelurahan Batu Gadang kedepannya berusaha untuk lebih baik. Semuanya nanti mendukung saya selaku ketua terpilih. Saya akan berusaha selalu berkoordinasi dengan yang saya hormati Bapak. Dengan misi dan misi saya di sini. Kalau saya terpilih menjadi Ketua LPM, diamanatkan oleh masyarakat Kelurahan Batu Gadang. Misi saya menjadi mitra kerja pemerintah dalam memperdayakan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya, sejahtera dan mandiri. Itu visi saya. Ini adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kelurahan Batu Gadang. Artinya suara bapak-bapak, ibu-ibu untuk mewakili siapa yang akan terpilih nanti. Tugas berat kita menanti ke depan.
kami sebagai tokoh masyarakat meminta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai pemungut suara, pilihlah secara nurani, pilihlah yang apa yang ada di hati kita, karena ini masa depan Kelurahan Batu Gadang. Kita tidak ingin lagi Batu Gadang tidur, Batu Gadang model-model iko saja. Ambo minta Batu Gadang setelah terpilih bapak-bapak, ibu-ibu yang di kiri saya ini, dia akan bisa membawa aspirasi kita bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan stakeholder yang bisa membangun Kelurahan Batu Gadang ini. Di sini, di hati kita semua menentukan siapa yang kita pilih. Jangan ada unsur di belakangnya, jangan ada unsur yang mempengaruhi kita. Ayo katakan hati kita ini, bentuk nawaitu kita, bangun Kelurahan Batu Gadang bersama-sama. Setelah pembukaan ini, saya mohon izin untuk mengikuti acara lain, tapi saya dengar nantinya yang terpilih itu adalah orang pilihan, yang tidak terpilih nanti itu adalah bagian dari kita semua untuk mendukung kebersamaan kita nanti. Untuk itu, hari ini hari yang bersejarah bagi Kelurahan Batu Gadang. Hari ini Batu Gadang akan bangkit untuk menempatkan orang-orang pilihan ke depannya, sehingga Batu Gadang bisa mandiri. Batu Gadang tidak mengemis lagi. Batu Gadang akan bangkit tanpa ada permusuhan, gontok-gontokan. Jika semua kita sudah ada usaha, tidak satu usaha yang kita rebutkan bersama, perpecahan akan terjadi. Insya Allah kita tunjuk orang yang lebih terpilih, yang mempunyai nuran, ibu sebagai bapak-bapak yang mempunyai hatinya, pilihlah orang yang terpilih nanti sesuai hati kita. Demikian hari ini saya mewakili tokoh pemuda Kelurahan Batu Gadang, pemilihan ketua LPM Batu Gadang tahun 2022 resmi kami buka dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Investigasi Channel TV, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana pembukaan pemilihan ketua LPM Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Pegilangan Kota Padang, yang tadi sudah sama-sama kita lihat. Saat ini kami sudah bersama ketua panitia pelaksana. Kita ngobrol sejauh ini bagaimana persiapan pemilihan ini, proses pemilihan, dan berapa voters yang memiliki hak suara untuk menentukan pemilihan ketua LPM. Langsung saja kita bersama ketua panitia pelaksana Bang Peritang. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Kita mau tanya lah, sejauh ini bagaimana persiapan panitia dari awal sampai akhir saat ini? Proses pemilihan sudah akan dimulai. Bagaimana persiapan secara khusus panitia pelaksana? Jadi persiapan kami sejak awalnya SK dikeluarkan oleh pihak kelurahan, kami telah melakukan rapat bersama panitia dan juga dihadiri oleh pihak kelurahan. Semua yang kami lakukan adalah berdasarkan perda dan perwaku yang berlaku di Kota Padang. Pertama kami lakukan adalah sistem pemilihan, dan kedua calon, dan ketiga para pemilih. Jadi pertama kami tentukan adalah calon adalah diusung oleh RW masing-masing yang ada di Kelurahan Batu Gadang. Jadi RW ada 6 kebetulan yang memenuhi syarat, calon ada 3. Pertama Pak Ernadi, kedua Ibu Emieti, dan ketiga Pak Abdul Jacan. Dan kemudian sistem cara pemilihan,
telah kami kesepakati antara panitia, RT dan RW. RT di Kelurahan Batu Gadang ada 31, RW ada 6. Jadi kami sepakati masing-masing RT mendapatkan hak pilih suara 12 orang. Dan ditambah organisasi yang terdaftar di Kelurahan Batu Gadang itu mendapat suara 1. Jadi lebih kurang suara untuk pemilihan ketua LPM sekarang adalah 382 orang. 382. Jadi sistem pemilihan kami lakukan adalah demokrasi langsung. Dan undangan yang telah kami berikan kepada masing-masing RT dan RW itu pada saat pemilihan akan direkapitulasi oleh panitia yang kami bentuk dan yang kami tunjuk. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Oke Bang, ini kan sudah kita mulai ya proses pemilihannya pemilihan pemungutan suara sudah dimulai. Artinya ini juga punya batas limit seperti pemilih itu. Batas limit waktunya sampai jam berapa itu? Jadi batas telah kami sepakati bersama jam 12. Jam 12 ya. Jam 12 kami soma salah 1 jam. Jam 13.15 kami langsung penghitungan suara. Jadi sampai jam 12 siang saja. Sampai jam 12 siang. Habis itu baru penghitungan suara. Ya. Oke Bang, sebagai ketua pelaksana, apa sih harapan ke depan siapapun yang akan terpilih jadi ketua LPM Batu Gadang? Apa harapan dari ketua panitia ini? Jadi kami dari ketua panitia berharap pada saat ini untuk siapa saja yang akan yang terpilih menjadi ketua LPM Batu Gadang bisa membawa perubahan dan bisa merubah seluruh apa yang kita telah lakukan selama ini lebih maju ke depannya. Dan juga saya berharap ketua LPM sekarang ini adalah betul-betul mau bekerja sama dengan RT dan RW dan seluruh elemen organisasi yang ada di Kelurahan Batu Gadang. Oke Bang, closing statement Bang. Apa himbauan yang bisa Bang sampaikan sebagai ketua pelaksana untuk para voters atau pemilih yang hadir sini untuk menentukan pilihan kepada ketiga calon kandidat tersebut? Silakan. Jadi yang saya lakukan himbauan kepada warga itu adalah berdasarkan rapat RW dan RT bersama panitia. Jadi seluruh pemilih yang akan memilih itu kami serahkan kepada RW dan RT di masing-masing domisili tempat tinggal. Jadi pemilih yang terdaftar itu tidak ada urusannya dengan panitia, itu adalah tanggung jawab RT yang ada di Kelurahan Batu Gadang. Karena pemilih tersebut adalah orang-orang yang mau betul datang ke TPS. Karena selama ini kita amati untuk datang ke TPS ini sangat berat. Jadi sekarang ini kami dari panitia berusaha bagaimana masyarakat dan warga di Kelurahan Batu Gadang ini untuk dapat menentukan pilih demi perubahan Kelurahan Batu Gadang. Oke, terima kasih Bang Pri atas bincang-bincangnya di Investigasi Channel TV. Kita membuka acara kita dengan ini acara resmi kita mulai. Silakan Pak Ji, masih ada kesempatan. Tantangan. Batu Gadang maju. Batu Gadang maju. Batu Gadang bangkit. Oke, Haryadi. Ya, baik pemirsa Investigasi Channel TV, kalau tadi kita sudah meliput secara khusus bagaimana pesta demokrasi pemilihan ketua LPM Kota Padang, dan saat itu juga telah dibuka oleh salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan, Bang Ferry Mulyadi. Saat ini kita ingin ngobrol lah dengan beliau bagaimana dia melihat begitu antusiasnya masyarakat Batu Gadang dalam pesta demokrasi pemilihan ketua LPM Batu Gadang periode 2022-2025. Dan apa saja sih harapan beliau seandainya dengan terhadap siapapun yang akan menjadi terpilih ketua LPM Batu Gadang. Langsung saja kita akan ngobrol dengan beliau. Bang, selamat siang Bang Dah. Selamat siang Pak Herman. Iya, Bang Mary, kalau tadi kan kita sudah melihat ya bagaimana sangat luar biasa nih, artinya bisa jadi bahan percontohan bagi LPM yang ada di Kota Padang. Begitu sangat antusias masyarakatnya. Bang, sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan, apa sih Bang Abang melihat dengan pesta demokrasi yang ada di Kelurahan Batu Gadang ini? Ya, terima kasih. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Kelurahan Batu Gadang.
kami melihat semua warga antusias datang untuk memilih calon pemimpin mereka yang bisa nantinya bersinergi dengan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan dan stakeholder yang lain. Artinya ini sudah mulai tumbuh dan muncul dari hati masyarakat Kelurahan Batu Gadang untuk kembali bangkit membangun negari. Kelurahan Batu Gadang ini adalah sebenarnya ring satu bagi perusahaan yang berdiri kokoh di negari ini. Kenapa masih seperti ini? Nah, dengan semangatnya masyarakat datang berbondong-bondong untuk memilih calon yang mereka inginkan, ini adalah tolak ukur kemajuan Batu Gadang ke depan. Kita lihat sendiri di sana begitu semangatnya mereka hadir pada pagi hari jam 7 sudah datang ke sini. Nah, kami sebagai tokoh masyarakat sangat bangga dengan kekompakan ini. Dan kami berharap kami berharap ini harus tetap dipertahankan. Karena apa? Banyak potensi yang harus kita gali di Kelurahan Batu Gadang. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sektor pertanian harusnya Batu Gadang lebih unggul. Karena kita tinggal memenahi perairan, Man. Jika nanti itulah tugas LPM merangkul stakeholder untuk bisa membangun irigasi. Karena kita lihat sendiri di sana ada persawahan yang milik negari. Nah, unik kan? Iya. Unik kan? Iya. Inilah tanah di depan ini milik Nagari Lubuk Kilangan. Nah, artinya dari nenek mama sendiri bisa menyumbangkan hasil yang didapat di segi pertanian juga. Jika masyarakat bisa telaten menanam, memanfaatkan ini. Kemudian banyak potensi lain di sisi pertanian. Batu Gadang adalah sentra buah-buahan. Duriannya terkenal di daerah Tembulun sana. Nah, kenapa ini tidak kita promosikan? Kenapa tidak kita sampaikan bahwa Batu Gadang ini banyak sumber-sumber daya alam yang harus bisa kita kembangkan. Coba jalan ke sana ke Tembulun, duriannya bagus-bagus, enak-enak kan Pak? Enak kan ya? Nah, kemudian ada sektor wisata. Nanti mungkin lahir nantinya tokoh-tokoh penggerak wisata di daerah Batu Gadang. Wisata di sini ada air terjun yang di Tembulun sana. Nah, kita buka akses ke sana bersama-sama. Nah, himbauan saya terhadap LPM terpilih, inilah tugas-tugasnya, merangkul kita semua, mengajak masyarakat untuk memperkenalkan bagaimana Batu Gadang ini. Nah, sekarang Batu Gadang ada lokasi X tambang. Bapak lihat sendiri itu lokasi X tambang itu lahan reklamasi. Nah, lahan reklamasi itu bisa kita manfaatkan itu. Bisa dilihat di daerah sana, di paling ujung sana bisa di zoom yang lagi itu daerah reklamasi, itu tambang silika reklamasi. Nah, itu bisa kita manfaatkan di sektor wisata nanti. Mungkin wisata buah, wisata-wisata off-road, wisata-wisata yang bisa mendapatkan income daerah ini. Saya rindu Batu Gadang ini sebenarnya satu aja. Dengan tanah yang banyak ini, kita harus bisa melahirkan atlet-atlet juga. Karena kan saya suka organisasi olahraga ya, Mas. Mana tahu di Batu Gadang ini ada stadion mini. Stadion, ya ini luas nih. Nanti kita bujuk nih Mama. Kita manfaatkan daerah ini bikin stadion mini, tempat latihannya Semen Padang nanti, Man. Tempat latihan Semen Padang dan akan menambah income masyarakat lingkungan berjualan. Itu niat saya, benar kan Dah? Pasar pagi kayak. Pasar pagi. Nah, kenapa? Nah, ini yang harus kita pertahankan dan kita usulkan. Dan tentu satu, harus ada pionir bagi mereka. Harus ada perpanjangan tangan masyarakat sini, sehingga tidak terbentur keinginan-keinginan. Ya Mbak ya? Ya, tidak terbentur keinginan. Nah, itu yang harapan kita semua, bisa Batu Gadang nanti bisa bicara lebih lagi di Kota Padang, di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Demikian, Man.
Bang, kan kita tahu Bang, bahwasannya kan ini kan LPM ya, kalau kita ilustrasikan beliau kan sebagai legislatif ya, sedangkan kelurahan itu kan eksekutif. Sejauh ini Bang, harapannya siapapun yang terpilih jadi ketua LPM, diharapkan sinergitas antara legislatif dengan pemerintahan itu Bang. Harapan Abang, siapapun yang akan menjadi terpilih dari ketiga mereka ini, apa sih yang harus Abang sampaikan kepada ketiga calon ini? Minggu lalu saya coba datang ke kelurahan, saya menanyakan perihal pemilihan LPM ini. Bapak Lurah bilang dia berharap juga ya. Dan saya berharap juga mereka harus bersinergi karena ini bagian dari mereka pemerintahan di kelurahan ini. Nah, apabila mereka sudah sejalan seiring seayun, nah tidak mustahil Batu Gadang ini bisa sejahtera. Asalkan satu saja, kekompakan ini tetap terjaga. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Batu Gadang ini akan lebih maju dari daerah-daerah lain. Karena apa, Man? Banyak potensi yang ada di sini. Banyak potensi yang ada di sini. Ya, jadi itu harapan kita harus saling bersinergi. Baik kelurahan dan LPM dan masyarakat, semua stakeholder harus berupaya berpikir bersama-sama memajukan Batu Gadang. Demikian. Oke Bang, closing statement lah. Apa yang bisa Bang sampaikan kepada masyarakat Batu Gadang untuk pemilihan Ketua LPM Batu Gadang periode 2022-2025. Kalau tadi kami juga liput bahwasannya Abang sampai menyampaikan bahwasannya pilihlah dengan naluri hati, artinya dengan pilihan hati. Apa yang bisa Bang sampaikan kepada masyarakat pemilih Kelurahan Batu Gadang? Silakan Bang, closing statement. Ya, untuk pemilih Batu Gadang, kami bangga dengan beliau semua hadir tanpa keterpaksaan. Beliau hadir dengan hati nurani sendiri. Hadir ke tempat ini tanpa diiming-iming apapun. Artinya, ini sudah terbentuk suatu persatuan yang kuat di Batu Gadang. Saya berharap pemilihan ini harus didasari dengan hati nurani mereka, menentukan siapa yang tokoh yang bisa memajukan daerah mereka ini. Itu. Oke Bang Peri, terima kasih atas bincang-bincangnya di Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, demikianlah obrolan kami dengan salah satu tokoh masyarakat Lubuk Bilangan, Bang Peri Mulyadi. Harapan beliau agar kiranya siapapun yang terpilih jadi Ketua LPM Kota Padang, Kota Batu Gadang, Kelurahan Batu Gadang periode 2022-2025 mampu memberikan warna tersendiri bagi Kelurahan Batu Gadang. Baik pemirsa Investigasi Channel TV, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Ketua Pelaksana persiapan RP5 RW 3 periode 2022-2025. Saat ini kami sudah bersama salah satu calon yang juga mengikuti konstelasi pemilihan Ketua LPM Suwanda saat ini kami RP2 RW 3 dan kita ingin ngobrol dengan beliau. Seandainya beliau dipercaya oleh masyarakat Batu Gadang untuk menjadi pemimpin Ketua LPM Batu Gadang, apa yang akan beliau lakukan ke depannya? Oke Pak, selamat siang Bapak Ernadi. Siang kembali. Ya. Pak, kita ingin ngobrol Pak. Armando RP5 RW 4. Pemilihan Ketua LPM Kota Padang sudah dimulai, pemungutan suara juga sudah berjalan, secara prosesnya sudah mulai berjalan. Pak, andai kata sosok Ernadi Esa dipercaya oleh masyarakat Batu Gadang untuk menjadi Nafis Rizky RP5 RW 3. apa sih yang akan dibuat sosok Bapak Ernadi ini untuk LPM Batu Gadang ke depannya? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Helmi Yeti dan baik RP3 sekali. RW 4. Ya, kalau masalah pemilihan tentu kita kembalikan kepada warga masyarakat, karena hak Darwas masyarakat RP3 untuk memilih RW 1. atau menentukan pimpinan di Kelurahan Batu Gadang kita kembalikan ke mereka semua. Tetapi kalau memang masyarakat mempercayai atau memberi amanah Darwas kepada saya, tentu kita bangun Kelurahan Batu Gadang ini ke depannya dengan catatan semuanya Paiman bermusyawarah RP5 dengan RW para 3. tokoh, baik itu dengan pemerintah, terutama sekali dengan warga. Karena kita dipercaya oleh masyarakat. Kalau tidak ada unsur bermusyawarah dan mufakat, nihil pekerjaan akan kita selesaikan. Tetapi kita berharap dan yakin, insya Allah warga kalau dengan
etikat baik, niat baik, membangun sebuah kampung, sebuah daerah dengan catatan sifatnya transparan, kita yakin Batu Gadang bisa bangkit kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih Pak Ya. atas bincang-bincangnya di investigasi. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan calon kandidat nomor 1 Bapak Effendi, saat ini kami Ibu Yeti dengan kandidat nomor 2 dan kita ingin lihat ngobrol dengan beliau. Andai kata beliau dipercaya untuk menjadi ketua LPM Kelurahan Batu Gadang periode 2022-2025, apa sih yang akan dilakukan oleh beliau ke depan? Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ibu Elniati. Bu, selamat siang Ibu. Siang, Bu, Pak. tadi kita sudah bahas bagaimana demokrasi pemilihan Kelurahan Batu Gadang ini Bu. Andai kata Ibu Yeti dipercaya oleh masyarakat Asmani dimandatkan kepada Elmi Elmira, RT1 RW 2. periode 2022-2025, apa sih yang dilakukan oleh sosok Dimandatkan kepada Yeti? Elmi Elmira. Mungkin di sini seperti yang biasa saya lakukan selama ini, saya menjadi RT 11 tahun dan RW baru 8 bulan, dan saya kebetulan sekarang ini terpilih perwakilan dari calon dari RW 4 sebagai calon ketua LPM Kelurahan Batu Gadang. Mungkin untuk selanjutnya, seandainya saya nanti terpilih sebagai ketua LPM periode 2022 periode 2025, insya Allah saya akan selalu bersinergi dengan unsur masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya pekerjaan ini selama ini sudah saya lakukan. Sudah membangun Kelurahan Batu Gadang dan juga membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Walaupun ini bukan dari anggaran dari saya, namun saya mencarikan solusi. Dan insya Allah ke depannya saya juga berusaha menciptakan bagaimana di Batu Gadang ini kita bisa menciptakan lapangan kerja supaya kita dapat mengurangi pengangguran dan juga membenahi pembangunan yang terbengkalai, yang mana Batu Gadang merupakan, kalau dari Semen Padang itu merupakan satu, dan kita nanti akan bekerja sama juga dengan Semen Padang bagaimana Batu Gadang ini membangun pembangunan yang terbengkalai tersebut agar lebih baik dan lebih maju ke depannya. Dan masyarakat juga demikian, dari yang tidak bekerja menjadi bekerja, dan supaya ekonominya lebih meningkat lagi. Jadi tidak keterbelakang lagi. Karena kami mendengar Kelurahan Batu Gadang ini sangat jauh ya dari kelurahan lain. Mudah-mudahan dengan seandainya saya diamanahkan sebagai ketua LPM, nantinya saya akan berusaha dan bekerja sama dengan seluruh unsur dan masyarakat bagaimana membangun Kelurahan Batu Gadang dan bersinergi dengan seluruh unsur tadi bisa dapat mencapai cita-cita kita supaya dapat mewujudkan Kelurahan Batu Gadang yang sangat lebih maju, yang modernisasi. Oh, artinya kan Batu Gadang ini kan artinya lihat dari pandangan Ibu, apa sih yang harus dibenahin di Kelurahan Batu Gadang ini? Karena kita tahu kita ini kan tadi yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Bang Peri Mudi, kita ring satu dengan Semen Padang, tapi keadaan kita termasuk salah satu kelurahan tertinggal di Kota Padang, Bu. Salah satu kelurahan yang tertinggal di Kota Padang. Apa sih yang akan dilakukan oleh sosok Elniati? Ya, kalau sebagainya saya nantinya terpilih, saya akan melakukan pemenahan baik dari segi kekompakan masyarakat dan seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi, pembangunan yang memang belum semuanya berjalan lancar. Insya Allah nanti kami akan berusaha dan mencarikan solusi serta mencarikan bantuan-bantuan. Walaupun kita ring satu, kita masih bisa mencari bantuan ke instansi yang lain seperti dana pokir, seperti dinas-dinas terkait. Kalau misalnya masyarakat kita ini butuh ikan, kita bisa bekerja sama dengan dinas perikanan. Kebetulan itu selama ini sudah saya lakukan. Ya, saya sudah lakukan itu. Ya, walaupun misalnya contoh masyarakat yang tidak mempunyai rumah,
Saya pun juga sudah memberikan bantuan dengan sebagai jembatan masyarakat kepada dinas-dinas seperti UPZ, seperti Basnas dan PUPR. Itu sudah banyak dilakukan. Nah, namun semua itu kalau selama ini kami melakukan, yang pertama saya melakukan dari kelompok siaga bencana. Jadi kami juga membantu masyarakat yang lansia dengan memberikan sembako pada bulan puasa. Alhamdulillah saya melakukan, dan untuk semasa COVID saya juga berperan aktif di situ karena saya merupakan Serikandi KSB Kota Padang. Nah, jadi kami juga mencarikan bagaimana masyarakat yang terkena COVID tersebut bisa dapat bantuan sembako karena mereka tidak boleh keluar rumah. Nah, itu insya Allah kami sudah melakukan semenjak 2019. Oke, Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan Ibu Elniati, calon kandidat nomor 2 pemilihan Ketua RPM Kelurahan Batu Gadang. Perjuangan Bisnis Channel, demikianlah obrolan kami dengan Ibu Elniati. Bahasanya beliau menyampaikan andai kata beliau dipercaya untuk menjadi pemimpin Ketua LPM Batu Gadang periode 2022-2025, beliau akan memberikan satu terobosan tersendiri bagi Kelurahan Batu Gadang dan akan mampu memberikan satu akomodir generasi muda untuk memberikan satu pekerjaan yang perlu banyak dibenahi di Kelurahan Batu Gadang. Saat ini kami sudah bersama calon kandidat nomor urut 3. Beliau adalah Bapak Aprijal Chan dan kita RT 4 RW 6. Apa sih visi dan misi beliau? Andai kata beliau dipercaya oleh masyarakat. Sam Islami Setiabudi RT 1 RW 1. Kelurahan Batu Gadang. Langsung saja kita ingin ngobrol dengan beliau. Sam Islami Setiabudi. Ngobrol kami hanya di investigasi. Pending. Pak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, kita saat ini sudah melihat ya bagaimana pesta demokrasi pemilihan Ketua LPM Kelurahan Batu Gadang yang begitu antusias para masyarakat untuk hadir memilih Ketua LPM Kelurahan Batu Gadang. Pak, andai kata Indah Mulia Bapak RT 1 RW 4 oleh masyarakat Kelurahan Batu Gadang untuk menjadi Ketua LPM. Indah Mulia, mohon maaf apabila apa sih ada yang akan dilakukan sosok membacakan nama karena di sini ada beberapa tulisannya yang kurang terima jelas. kasih Pak. Kalau sekiranya Mela amanah Mulia RT 1 RW 4 diberikan kepada saya oleh masyarakat Kelurahan Batu Gadang, saya akan melaksanakan Suci Sukmadewi RT 1 tugas RW 4 menjadi Ketua LPM, dan apa amanat masyarakat ini akan saya laksanakan sekemampuan saya. Sukmadewi. Dan tujuan saya untuk menjadi kandidat menjadi Ketua LPM ini bukan mencari sensasi, bukan mencari apa-apa. Asmiyati Hanya RT tulus 1 dan ikhlas RW 4 saya untuk memajukan Kelurahan Batu Gadang ini, dan akan membimbing masyarakat saya yang masih ketinggalan di Kelurahan Batu Gadang ini. Nah, sekali lagi dan Deti untuk itu Fitriasari saya RT berusaha 1 RW 4 bagaimana Kelurahan Batu Gadang ini maju. Karena apa? Amrul Karena RT 3 RW 1 Kelurahan Batu Gadang ini adalah terletak di ring 1 perusahaan PT Semen Padang. Nah, jadi dengan adanya saya, kalau saya terpilih, akan laksanakan amanah ini dan berhubungan baik saya bikin masyarakat ini ke Semen Padang. Nah, soalnya karena Semen Padang ini adalah ujung tombak dari Kelurahan Batu Gadang. Kenapa saya bilang demikian? Karena bahan baku semen Padang terletak di ring 1 di Batu Gadang. Jadi kami bersama-sama dengan masyarakat akan mendorong sebaik mungkin bagaimana PT Semen Padang ini selalu jaya dan tidak ada kendala apa-apa. Itu niat saya. Oke Pak, kita tahu ya, artinya nih ya, kita kan sudah meliput seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang nih. Ya ini maaf ini, artinya Kelurahan Batu Gadang ini termasuk salah satu kelurahan yang tertinggal lah dari sektor ekonomi apa masyarakat. Ini kan LPM punya tugas dan tanggung jawab moral, artinya terhadap bagaimana masyarakat agar kiranya masyarakat itu mampu sejahtera, mampu dengan LPM itu kan salah satu pendobrak ya, solusi-solusi kepada masyarakat. Apa sih yang akan dilakukan oleh Aprijal Chan kira-kira itu? Saya akan melakukan berkoordinasi dengan aparat pemerintahan yang ada di Kelurahan Batu Gadang. Setelah itu saya akan berkoordinasi dengan pejabat-pejabat seperti
Pak Lurah, RW, RT dan pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat dan termasuk di situ Bunda Bandung. Kami akan sinergi akan melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Sinergi ya, Sinergi. kepada pemerintahan ya. Iya betul betul. Tidak ada niat saya untuk dibalik ditunjuk menjadi ketua LPM ini akan mencari sensasi lain, tidak. Satu-satu niat dan tulus dari hati saya untuk memajukan bagaimana Batu Gadang selama ini ketinggalan dari kelurahan-kelurahan lain. Kalau nggak saya malu. Kenapa saya malu? Perusahaan bahan baku terletak di belakang rumah saya. Pabrik semen Padang terletak di depan rumah saya. Tetapi kenapa harusnya Batu Gadang seperti ini? Seharusnya Batu Gadang ini udah jaya. Contohnya ini cerita orang yang udah cukup dibanding ke Gresik. Kalau di semen Gresik itu kalau ada perlombaan antar kecamatan, antar kelurahan, itu yang di bawah naungan perusahaan itu tidak boleh ikut lagi. Baik itu kecamatan maupun kelurahan, tidak boleh ikut lagi. Kenapa tidak boleh ikut? Karena kalau dia ikut, tetap dia juara terus. Jadi saya minta nanti kalau saya terpilih menjadi RT, saya akan bersinergi dengan Semen Padang bagaimana supaya kalau ada perlombaan antar kecamatan, antar kelurahan di Kota Padang ini, moga-moga jangan sampai diikuti lagi seperti kecamatan tidak boleh ikut, lurah Batu Gadang tidak boleh ikut. Kenapa? Karena kalau dia ikut juara terus, juara satu terus. Jadi model itu kalau bisa, itu niat saya. Oke Pak, closing statement terakhir apa sih yang Bapak bisa sampaikan dengan begitu antusiasnya para pemilih yang hadir di TPS, hadir pada pagi ini ke TPS, apa sih yang bisa Bapak sampaikan terhadap para warga Indarung, pemilih Indarung Budi dimandatkan kepada Budi Ardianto. Terima kasih. RT 5 RW 1. Kalau sekiranya saya nanti terpilih menjadi ketua LPM, amanah dari masyarakat, itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau masih ada masyarakat saya ketinggalan yang di belakang, akan saya angkat derajat beliau-beliau itu. Akan saya angkat derajat rekan-rekan saya itu. Bagaimana supaya masyarakat Kelurahan Batu Gadang ini akan selalu jaya untuk selamanya. Oke Pak, terima kasih atas obrolnya. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Rizal Chan, kartu merahnya belum ada ya Bu. Kartu merahnya kalau nggak pakai kartu merah nggak bisa memilih ya Bu. Kami tunggu kartu merahnya. 2025 beliau menyampaikan andai kata beliau dipercaya oleh masyarakat, Safril, beliau akan memberikan satu terobosan kepada warga Kelurahan Batu Gadang untuk mampu memberikan. Afrida, RT 2 RW 3 RW 1. Demikianlah liputan khusus kami dalam liputan pemilihan ketua LPM Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Boni Yusnada. Akan kembali lagi pada liputan RT 4 RW 6. Lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Dan kita akan